Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari 3R Company dari Departemen Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan pitch deck kami tentang aplikasi kami yaitu Healing Good dengan tagline Energize Your Mind, Elevate Your Life. Baik, sebelum itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu tim saya. Yang pertama, ada saya sendiri, tadi itu Mbak Inas sebagai CEO atau Chief Executive Officer yang fokus pada visi bisnis, strategi, dan pengambilan keputusan strategis. Lalu bersama saya juga ada CMO, yaitu Chief Marketing Officer yang dipegang oleh Regina Natamia Pramija, yang berkonsentrasi pada pemasaran, branding, dan pertumbuhan pelanggan. Dan terakhir ada CTO yaitu Chief Technology Officer yang dipegang oleh Rahma Aurelia Zami yang bertanggung jawab atas teknologi dan pengembangan aplikasi termasuk arsitektur teknologi dan pemilihan teknologi. Baik, pertama kami akan menjelaskan tentang problem atau masalah yang mendasari kami untuk mengembangkan bisnis ini. Jadi berdasarkan survei yang dilakukan di Indonesia pada Oktober tahun 2022, ditemukan bahwa tingkat kesehatan mental di Indonesia mengalami penurunan setiap tahunnya. Dan stres menjadi salah satu masalah kesehatan yang paling umum, disusul dengan masalah kesehatan lainnya seperti anxiety, trauma, dan depression. Lalu apa solusinya? Salah satu solusi utama untuk mengatasi masalah ini adalah mengungkapkan masalah yang sedang kita alami, perasaan yang sedang kita rasakan kepada orang-orang di sekitar kita. Bisa kepada orang-orang terdekat atau yang mungkin lebih efektif lagi yaitu kepada psikolog yang pastinya lebih memahami dan mengerti tentang masalah kesehatan mental. Selanjutnya berdasarkan solusi tersebut, kami mengembangkan. Lalu berdasarkan solusi utama tadi, kami mengembangkan solusi yang kami buat sendiri yaitu platform Healing Good. Apa itu Healing Good? Jadi Healing Good merupakan suatu platform pendukung kesehatan mental online yang menyediakan wadah untuk konseling psikologis secara online. Jadi dengan aplikasi ini, kami menyediakan media untuk menghubungkan pengguna kami dengan psikolog melalui media online. Kenapa online? Karena pada zaman sekarang ini, untuk terhubung ke psikolog atau datang ke psikolog masih terlihat sebagai suatu hal yang tabu dan dianggap mengalami kelainan jiwa. Selain itu, masyarakat yang sibuk juga kadang tidak memiliki waktu untuk datang ke psikolog. Dan tidak hanya fitur untuk terhubung dengan psikolog secara online, platform ini juga menyediakan fitur-fitur lainnya yang juga membantu untuk meningkatkan kesehatan mental pengguna, seperti meditasi, podcast tentang kesehatan mental, dan fitur-fitur lainnya. Jadi, apa saja fitur-fitur tersebut akan dijelaskan oleh Regina. Kepada Regina, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fitur dari aplikasi Healing Good. Jadi aplikasi Healing Good ini terdapat 7 fitur. Pertama, saya akan menjelaskan fitur dari Ngopi. Ngopi merupakan ngobrol bersama psikolog. Jadi fitur utama yang membantu pengguna terhubung secara online dengan psikolog terverifikasi di seluruh Indonesia. Jadi di sini fitur Ngopi ini merupakan fitur untuk berkonsultasi dengan psikolog. Lalu selanjutnya yaitu ada Serenity. Serenity merupakan fitur yang menyediakan alternatif meditasi dan relaksasi untuk pengguna. Jadi di Serenity ini terdapat musik-musik terdapat musik-musik yang dapat menenangkan ataupun sebagai penghantar tidur serta berguna bagi orang-orang yang memiliki kesalahan dalam fokus pada sesuatu. Lalu selanjutnya yaitu ada Mood Canvas. Jadi fitur Mood Canvas ini merupakan fitur yang membantu menuangkan segala perasaan pengguna di dalam satu jurnal. Jadi Mood Canvas ini sama seperti kita membuat diary harian, tetapi secara elektronik atau secara online. Next.
Lalu fitur selanjutnya yaitu ada fitur podcast. Fitur podcast merupakan fitur yang menyediakan podcast. Jadi, fitur podcast ini terdapat obrolan-obrolan psikolog dengan antar psikolog ataupun obrolan-obrolan psikolog dengan pelanggan atau dengan pengidap mental health. Next, selanjutnya yaitu ada fitur Mind Track. Fitur Mind Track ini fitur yang menunjukkan grafik dan statistik dan yang menggambarkan progres dari pengguna dalam perbaikan kesehatan mental. Jadi di Mind Track ini nanti akan direkap selama sebulan bagaimana mood kita selama 1 minggu. Next, yaitu yang terakhir ada fitur Heal Hub dan Silent Share, di mana fitur ini merupakan fitur yang memungkinkan pengguna untuk saling terhubung dan berbagi pengalaman. Jadi Heal Hub dan Silent Share ini dapat berupa komunitas pejuang mental health. Next. Lalu selanjutnya ada target. Target dari aplikasi Healing Good ini yaitu yang pertama ada masyarakat umum, yaitu seluruh kalangan dengan target utama masyarakat usia 12 sampai 45 tahun. Dan target kedua yaitu ada psikolog. Jadi psikolog ini pada target psikolog ini psikolog Indonesia dan ini dapat membantu psikolog dalam membangun bisnis menjadi salah satu wadah praktek bagi psikolog. Selanjutnya saya jelaskan kepada kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Gina. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa bisnis ini merupakan startup. Jadi tujuan utama kami salah satunya adalah mendapatkan pemasukan atau income. Terkait bagaimana cara kami mendapatkan income dari fitur-fitur tersebut akan dijelaskan oleh Aurel. Aurel juga akan menjelaskan tentang SWOT dan bagaimana kami akan memanfaatkan dan memanipulasi SWOT itu melalui strategi inisiatif. Pada Aurel dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait income dari aplikasi Healing Good. Tentunya dalam aplikasi ini kami akan terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait income atau sumber keuntungan yang didapatkan dari aplikasi Healing Good. Keuntungan atau income dari Healing Good ini tuh akan bersumber dari user yang mengambil paket premium atau melakukan konsultasi. Harga konsultasi ini sendiri tergantung dari harga yang ditetapkan oleh psikolog itu sendiri, ditambah keuntungan dari perusahaan sebesar Rp2.000. Selain itu, ada fitur premium dengan harga Rp120.000 per tahun yang dapat diakses oleh pasien atau pelanggan. Dengan asumsi di atas, maka diperkirakan bisnis ini akan mendapatkan keuntungan yang meningkat sekitar 10 hingga 20% setiap tahunnya. Di samping kiri saya ini terdapat grafik terkait income dari Healing Good. Grafik ini merupakan perkiraan dari keuntungan dari Healing Good ini, di mana pada tahun pertama perkiraan pendapatan dari Healing Good ini tuh mencapai 420 juta rupiah. Pada tahun kedua diperkirakan sekitar 450 juta rupiah. Pada tahun ketiga akan terus meningkat sampai 550 juta. Pada tahun keempat akan terus meningkat lagi sampai 600 juta. Dan pada tahun kelima diperkirakan akan mencapai 650 juta. Healing Good ini. Untuk yang pertama yaitu untuk strength atau kekuatan, di mana pada aksesibilitas ini memberikan akses mudah ke layanan kesehatan mental. Kualitas psikolog yang profesional dan bersertifikasi, fitur pendukung kesehatan mental seperti latihan relaksasi dan jurnal harian, dan kemitraan dengan institusi pendidikan. Untuk weakness dari Healing Good ini sendiri yaitu ada keterbatasan interaksi tatap muka, di mana pada penjelasan dari moderator tadi, aplikasi Healing Good ini merupakan aplikasi berbasis online. Lalu ketergantungan pada teknologi, yaitu masalah teknis atau gangguan jaringan.
dan tingkat ketergantungan pada psikolog. Untuk peluang atau opportunities-nya sendiri, yaitu meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan mental, pengembangan fitur dan layanan baru yang lebih inovatif, peluang untuk memperluas layanan ke wilayah geografis baru atau ke segmen pelanggan yang belum terjangkau. Untuk trends atau eh, ancaman dari Healing Good ini sendiri, itu ada kompetisi dari layanan serupa, isu privasi dan keamanan data, serta perubahan kebijakan regulasi. Selanjutnya, berdasarkan dari SWOT tadi, kami membuat strategi inisiatif untuk aplikasi Healing Good ini. Bagaimana memanfaatkan strength untuk mendapatkan lebih banyak opportunity, yaitu dengan penguatan kemitraan yang efektif, inovasi yang berkelanjutan, ekspansi ke segmen pasar yang belum tergarap, dan peningkatan kesadaran publik. Selanjutnya, bagaimana strength dapat meminimalisir dari threats-nya. Pelatihan dan edukasi untuk psikolog berkualitas bisa membantu kepercayaan pengguna dan kemitraan dengan institusi pendidikan, membantu perusahaan cepat merespon terhadap perubahan kebijakan. Lalu bagaimana opportunity dapat memperkecil weakness dengan cara bekerja sama dengan lembaga pendidikan yang belum memiliki akses kesehatan mental, mengembangkan fitur yang tetap berfungsi dalam jaringan yang tidak stabil seperti mode offline, dan menyediakan konten edukatif dan program pelatihan mandiri. Dan yang terakhir yaitu bagaimana memperkecil ancaman untuk weakness-nya dengan investasi dalam enkripsi data, melakukan audit keamanan berkala dan mematuhi standar industri, melakukan rekrutmen aktif dan memperluas jaringan psikolog, serta yang terakhir yaitu mengembangkan solusi inovatif seperti konseling berbasis realitas virtual atau mode interaktif. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Aurel. Selanjutnya kami akan menampilkan prototipe atau tampilan UI yang nantinya akan dilihat oleh user saat aplikasi ini dikembangkan. Ini dari kode ulang nih. Baik, selanjutnya kami akan menampilkan UI atau prototipe aplikasi kami. Pertama untuk tampilan dari login, home, profile, dan tampilan fitur utama kami yaitu konsultasi dan psikolog akan dijelaskan oleh Aurel. Pada Aurel, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan terkait UI dari aplikasi Healing Good. Setelah pengguna berhasil mendownload aplikasi Healing Good di App Store maupun di Play Store, ini adalah tampilan pertama dari aplikasi setelah dibuka. Di mana di sini tuh menampilkan logo dari Healing Good itu sendiri seperti ilustrasi otak, lalu nama dari aplikasinya sendiri Healing Good, dan tagline-nya Energize your mind, elevate your life. Lalu tap to continue. Di sini pada tahap kedua, pelanggan atau calon pasien akan diminta untuk meregistrasi atau membuat akun terlebih dahulu. Bisa melalui email atau login menggunakan cara lain seperti menggunakan Google, Facebook, ataupun akun Apple. Login. Nah, setelah pelanggan atau calon pasien itu berhasil membuat akun, ini adalah tampilan pertama setelah berhasil registrasi. Di mana pada tampilan di sini itu terdapat di bagian atas terdapat nama aplikasinya itu sendiri yaitu Healing Good. Lalu di samping kanannya ada tampilan notifikasi, profile, kalender, dan juga sapaan untuk pelanggan setelah atau setiap kali membuka aplikasi. Itu Good Morning Deli Putri. Tadi kita membuat nama username-nya atau nama pelanggannya itu dengan nama Deli Putri. Di sini Deli akan diminta untuk memberikan reaksi bagaimana harinya pada hari ini. Pada fitur ini tuh bisa di swipe ke samping. Nah, terus di bagian atas itu terdapat bagian profil dari Deli Putri. Nah, pada tampilan profil ini tuh terdapat foto profil dari pelanggan atau customer-nya, terus nama dari pengguna, Deli Maharani, username-nya, lalu tanggal lahir dari pelanggan,
lalu email dan juga nomor HP-nya. Nah, untuk bagian profil di sini pelanggan bisa men-setting tampilan dari foto profilnya. Di sini terdapat menu delete picture, view picture ataupun change picture. Jika Nah, pada bagian atas itu pelanggan atau user dapat mengganti foto profilnya. Ada tampilan dari delete picture, view picture maupun change picture. Bisa dilihat dari view picture. Nah, di sini akan menampilkan foto profil dari pengguna. Lalu jika delete picture, maka fotonya akan dihapus. Nah, pada samping kanan profil tadi itu terdapat setting fitur setting, di mana di dalam setting itu terdapat pilihan bahasa, FNQ dan logout, di mana di bagian bahasa itu terdapat dua jenis bahasa, English ataupun Indonesia. Terus untuk FAQ-nya seperti yang ditampilkan. Nah, untuk logout maka pelanggan akan atau user akan diminta untuk melogout akunnya. Maka nanti akan keluar pada halaman awal aplikasi tadi. Nah, di sini kita batalkan. Selanjutnya di bagian bawah dari emoji bagaimana hari dari customer itu terdapat beberapa fitur dari penjelasan Healing Good tadi. Itu diantaranya ada Ngopi, Serenity, Canvas, Mindtrack, Heal Hub, Silent Share, dan Podcast. Untuk fitur pertama, pada bagian ngopi di sini tuh ngopi atau ngobrol dengan psikolog, user dapat memilih psikolog yang ia inginkan. Di sini terdapat beberapa rekomendasi dari psikolog sesuai yang dibutuhkan oleh customer. Di sini ada Dr. Aurelia, Dr. Natamia, Dr. Mutmainah, dan Dr. Rahma. Di sini tuh juga terdapat pengalaman kerja, rating dari psikolog tersebut yang bisa menjadi bahan pertimbangan untuk pengguna, harganya, dan juga harganya. Nah, misalnya pelanggan ingin mengakses Dr. Aurelia, maka pelanggan akan diminta untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu, di mana ini merupakan salah satu fitur premium atau fitur yang tidak bisa disediakan secara offline. Nah, di sini customer akan diminta untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu sesuai tarif yang diminta oleh psikolognya. Di sini customer dapat memilih schedule di mana ia ingin berkonsultasi. Di mana Dr. Aurelia ini dia menaruh tarif 30.000 per jam setiap berkonsultasi. Di sini daily tadi atau user tadi memilih schedule-nya dari jam 2 hingga jam 3. Nah, maka customer akan diminta untuk melakukan payment. Nah, di sini akan diminta username dan password dari akun user tadi, dan memilih metode pembayarannya. Klik payment. Selanjutnya akan keluar stroke dari pembayaran yang telah berhasil tadi. Nah, tadi karena pelanggan atau customer atau user tadi memilih jadwal jam 2, maka dokter yang akan tersedia tadi itu akan berada pada rentang waktu yang dipilih oleh customer tadi. Untuk melihat jadwalnya akan keluar pada bagian notifikasi nantinya. Nah, untuk bagian notifikasi, nah, jika misalnya nanti sudah jam 2, maka akan keluar notifikasi dari Dr. Aurelia. Dan ini juga merupakan salah satu fiturnya, fitur notifikasi di mana di sini tuh akan terdapat notifikasi-notifikasi terkait artikel ataupun fitur-fitur lainnya yang selesai diupdate. Nah, jika misalnya tadi itu sudah jam 2, maka dokter yang telah dilakukan reservasi tadi telah berada pada waktu atau schedule yang telah dipilih tadi, maka customer dapat
melakukan konsultasi kepada psikolog tersebut. Nah, ini customer dapat memulai chatnya dan psikolognya akan langsung membalas pada waktu tersebut. Nah, sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Aurel. Selanjutnya, fitur-fitur lain yang terdapat di aplikasi sebagai fitur pendukung yaitu Serenity, Canvas, dan MyInteract akan dijelaskan oleh Regina. Pada Regina, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fitur Serenity. Pada fitur Serenity ini terdapat beberapa. Jadi di fitur Serenity itu merupakan fitur yang dapat membantu pengguna dalam mengatasi masalah kesehatan mentalnya. Seperti jika pengguna mengalami masalah dalam kesulitan tidur, maka aplikasi ini menyediakan beberapa fitur musik, yaitu ada sleep music. Sedangkan dan dapat mengatasi masalah-masalah gangguan lainnya seperti meditasi, classical music, nature sound, jazz music, dan ethnic music. Selanjutnya yaitu ada fitur Canvas. Fitur Canvas di sini berguna bagi pengguna untuk menuangkan segala keluh kesah pengguna atau seperti cerita-cerita harian pengguna secara online, di mana pengguna dapat mencatat apapun perasaan pengguna pada hari tersebut. Seperti pada hari Senin pada tanggal 3 Januari, pengguna merasakan senang dan berisi jurnalnya yang pengguna rasakan pada hari itu. Lalu kita dapat menambahkan jurnal, maka akan muncul tampilan seperti yang tertera pada layar. Next. Lalu selanjutnya yaitu ada fitur MindTrack. Fitur MindTrack ini merupakan perasaan pengguna selama sebulan, di mana perasaan pengguna selama sebulan tersebut akan dikalkulasikan untuk jam. Dan seperti pada minggu pertama, rata-rata pengguna merasakan perasaan stres, sedangkan pada minggu kedua pengguna merasakan perasaan yang happy. Pada minggu ketiga pengguna juga merasakan perasaan yang happy, dan pada minggu keempat pengguna merasakan perasaan stres. Pada MindTrack tersebut pengguna dapat melihat perasaan pada hari-hari tersebut. Kita klik, maka akan muncul tampilan seperti perasaan pengguna pada setiap harinya. Yang pada tanggal 1 Januari terdapat perasaan yang senang, pada tanggal 2 terdapat perasaan yang stres, dan pada tanggal 31 pengguna merasakan hal yang stres. Dan dari kalender ini akan dikalkulasikan ke dalam diagram tadi, yaitu MindTrack. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Regina. Berikutnya saya akan menjelaskan fitur dari Philhub. Philhub merupakan fitur komunitas yang menghubungkan pengguna dengan orang-orang yang mungkin memiliki perasaan yang sama. Seperti contoh di sini ada komunitas mental health atau kita harus sembuh. Pengguna juga bisa membuat komunitasnya sendiri dengan mengklik Make Community. Selanjutnya ada fitur Silent Chat. Silent Chat ini seperti tweet dari Instagram atau mungkin tweet di Twitter, di mana kita bisa mencurahkan perasaan kita dalam bentuk teks. Seperti di sini perasaan kita sedang sedih, dan di sini kita bisa aman karena tidak menggunakan nama asli kita, jadi kita bebas dalam berekspresi.
Orang lain juga bisa like atau komen dan share dari tweet yang kita berikan. Selanjutnya ada fitur podcast. Podcast ini sebenarnya mirip seperti fitur Serenity yang sudah dijelaskan tadi oleh Regina. Jika Serenity itu fokus pada musik, maka podcast seperti interaksi antara dokter atau penjelasan dokter tentang kesehatan mental. Seperti contoh misalnya kita ingin memplay tentang Let's Talk About Mental Health dari Dokter Rahma Aurelia. Jadi kita bisa play di sini nantinya mendengarkan bagaimana Dokter Rahma menjelaskan tentang mental health. Kita bisa back. Selanjutnya di sini ada fitur lainnya, community, yang Health Hub ini terhubung ke fitur Health Hub tadi, begitu dengan share and share. Di sini ada quote of the day ya, quote biasa tentang kesehatan mental, dan ada best doctor of the month seperti contoh Dokter Rahma dan apa pendapat atau kata-kata Dokter Rahma tentang kesehatan mental. Ada juga hot news di sini, yaitu berita-berita terhangat tentang kesehatan mental. Nah, di sini fitur jurnal seperti yang sudah dijelaskan oleh Regina. Message ini juga sudah dijelaskan oleh Aurel tadi, yaitu masuk ke bagian pesan dengan sama psikolog. Dan terakhir ada fitur payment. Payment itu untuk membuka fitur premium, berbeda dengan untuk memesan psikolog, di mana kita membayarnya psikolog. Premium ini untuk membuka lebih banyak fitur, misalnya lebih banyak musik untuk di Serenity dan lebih banyak podcast di fitur podcast, atau mengizinkan kita untuk lebih banyak memberikan tweet di fitur Silent Share. Misalnya kita ambil yang Healing Good ini, HG1 Premium, kita bisa klik next, pilih metode pembayarannya, lalu klik payment, dan kita akan dikeluarkan, lalu bisa back to home. Mungkin seperti itulah gambaran prototipe dari aplikasi kami, dan sekaligus penjelasan prototipe tadi menutup presentasi kami pada video kali ini. Kalau ada kata-kata yang salah, kami dari TL Company mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.